Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daloja. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang mengapa ibu rumah tangga lebih rentan stres. Ya, saya menceritakan hal ini karena banyak ya di antara teman-teman yang ibu rumah tangga gitu ya, itu banyak keluhan-keluhannya gitu ya, jenuh ya, bad mood, udah rasanya kepala mau pecah gitu ya, dan lain sebagainya. Saya mengalami juga hal itu gitu ya. Dulu saya perempuan yang cukup aktif gitu ya, baik di aktivitas organisasi ya, sosial maupun berbisnis, dan juga saya bekerja mengajar gitu ya. Sampai beberapa waktu setelah menikah saya masih melakukan aktivitas itu. Nah, setelah sekian waktu ya kami menikah dan kami memutuskan untuk saya keluar dari kerjaan dan menutup usaha saya ya, karena beberapa alasan, dan saya memilih mendampingi suami saya bekerja ya, antar kota antar provinsi gitu, dan saya murni menjadi ibu rumah tangga, istri rumah tangga ya. Awalnya enak ya, bisa main antar kota antar provinsi ya, menemani suami bekerja begitu. Tetapi setelah beberapa waktu ada kejenuhan ya, kok merasa hidupnya stagnan ya, merasa diri saya nggak berharga gitu ya, merasa diri saya kok jadi cuma jadi istri aja kayak gitu, dan rasa-rasa lain yang itu cukup mengganggu waktu itu gitu ya. Akhirnya saya masuk ke sebuah komunitas namanya Ibu Profesional, dan di situ saya bertemu dengan teman-teman yang senasib gitu ya. Ya, jadi kayak kita itu memiliki aktivitas yang banyak untuk di luar rumah ya. Pada akhirnya kita dirumahkan ya, kita menjadi perempuan rumahan gitu. Nah, ternyata itu tuh ada stres-stres tersendiri yang kami alami ya. Mungkin Anda sebagai ibu rumah tangga ya, ada yang mengalami hal yang sama dengan kita waktu itu. Nah, saya jadi tertarik untuk mencarikan hal ini. Kenapa sih ibu rumah tangga itu lebih mudah stres ya? Menurut Melinda Page, PhD ya, Profesor Konseling Kesehatan Mental, memang ibu rumah tangga itu mudah mengalami stres ya, bahkan depresi. Itu karena dirinya itu merasa terisolasi gitu ya, merasa kehilangan tujuan hidupnya, merasa tidak bernilai gitu ya, merasa kehilangan identitas dirinya ya, apalagi dengan ketambahan kurangnya interaksi sosial karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa ibu rumah tangga mudah stres. Yang namanya ibu rumah tangga ini kayaknya itu dia nggak bekerja gitu ya, hanya di dalam rumah saja. Tetapi pekerjaan ibu rumah tangga itu banyak sekali ya. Dari pagi hari sampai malam itu pekerjaan itu nggak kelar-kelar. Ada saja pekerjaan. Dari ngurusin rumah tangga, sampai ngurusin anak, sampai ngurusin suaminya gitu ya. Itu tuh nggak habis-habis ya. Kebanyakan waktu yang dihabiskan untuk mengurus rumah tangga ini yang membuat para perempuan jadi nggak mengurus dirinya sendiri ya. Akhirnya dia merasa rendah diri ya, sudah penampilannya nggak pernah diperhatikan gitu, sudah dia merasa tidak memiliki identitas ya, identitasnya kabur gitu ya. Itu seakan semakin membuat ibu rumah tangga ini semakin rendah diri. Terlebih dengan kurangnya interaksi sosial. Ya sudah, hanya sepanjang waktu ya 24 jam sehari dan berhari-hari ya, itu judek akhirnya di dalam rumah gitu ya. Akhirnya bisa terlampiaskan emosinya jadi nggak stabil gitu ya, suka marah-marah gitu, terus tertekan ya, merasa tidak bahagia dan lain sebagainya. Padahal untuk mengurus rumah tangga ya, kita itu harus memiliki kesehatan fisik yang baik gitu ya, juga emosi yang stabil, mental yang stabil gitu ya, agar keluarga kita juga nyaman gitu ya. Kalau kita sebagai ibu rumah tangganya saja sudah stres, sudah depresi ya, banyak nggak bahagianya ya, kita akan menjalani rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga, akhirnya juga jadi
acak adut gitu ya, semuanya jadi nggak beres, akhirnya banyak pertengkaran ya, akhirnya rumahnya jadi seperti neraka jadinya. Dan menurut Melinda, justru bukan saking banyaknya pekerjaan rumah tangga yang membuat ibu rumah tangga ini mudah stres, tetapi rasa rendah diri ya, mungkin yang dulunya dia aktif bekerja di luar rumah gitu ya, aktif berorganisasi dan sebagainya, ketika mungkin menikah, memiliki anak beberapa ya, yang akhirnya membuat keluarga itu memutuskan istrinya di rumah saja ya, mengurus rumah tangga, akhirnya dia merasa rendah diri, merasa potensinya terenggut ya, merasa dia tidak memiliki ruang untuk berekspresi dan sebagainya. Itu justru hal yang paling tinggi ya, potensi membuat ibu rumah tangga ini stres. Mungkin banyaknya pekerjaan bisa jadi bikin stres, tetapi rasa rendah diri inilah yang paling utama ya, menyebabkan ibu rumah tangga ini mengalami stres. Terlebih jika pasangannya ya, suaminya tidak atau kurang mampu memahami kebutuhan istrinya. Ini lebih bisa menyebabkan tekanan yang parah lagi untuk ibu rumah tangga ya. Mungkin suaminya terlalu dominan, merasa dirinya kepala rumah tangga yang sudah cukup mencukupi nafkah gitu ya, akhirnya nggak mau membantu pekerjaan rumah, nggak mau sekedar ngayom-ngayomi, atau mungkin sekedar merasakan ya beratnya pekerjaan ibu rumah tangga. Nah ini akan semakin bertambah berat. Memang yang biasanya membuat para istri ini stres ya adalah suaminya gitu ya. Suaminya ini yang membuat kadang ya para istri ini menjadi merasakan beban yang berat. Nah mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk para ibu rumah tangga gitu, agar mengurangi tingkat kemudahannya untuk stres gitu ya. Yang pertama, komunikasikan dengan pasangan tentang berbagi peran ya, tentang tugas dan tanggung jawab. Mungkin di wilayah timur gitu, di negara kita itu masih dominan sekali perbedaan peran gender. Kalau suami itu nyari nafkah, istri itu ngurusin rumah tangga, itu tuh masih dominan sekali. Mungkin suami memang seorang pemimpin gitu ya, dia yang berkewajiban memberikan nafkah, tetapi bukan berarti ketika udah nyari uang, nyari nafkah itu udah tanggung jawabnya udah selesai. Itu nggak berhenti sampai di situ, tetapi juga ada peran-peran yang harus diambil seorang suami agar istrinya itu nggak terlalu stres mengurus semua pekerjaan rumah tangga ya. Jadi komunikasikan dengan suami kita untuk berbagi peran ya. Saya juga seperti itu, dulu suami saya nggak pernah membantu pekerjaan rumah tangga, tetapi setelah dikomunikasikan akhirnya mau ya, membantu mencuci piring, membantu menyapu, membantu membersihkan toilet ya, akhirnya mau. Itu hanya butuh komunikasi saja ya, kita utarakan apa yang menjadi beban kita, dan kita meminta bantuan pasangan kita untuk membantu kita. Terus yang berikutnya, kita boleh meminta bantuan ya. Kita bukan Wonder Woman ya, yang bisa melakukan semua hal sendirian. Kalau memang kita sudah kecapean, kita sudah lelah, kita bisa minta bantuan pihak lain, misalnya untuk urusan pakaian bisa di laundry ya, untuk urusan bersih-bersih rumah kita bisa memakai pihak luar ya untuk membantu membersihkan rumah kita gitu. Atau hal-hal lain, misal lagi nggak sempat masak, kita bisa beli dan sebagainya, itu kita bisa lakukan. Jadi jangan memaksakan diri untuk sempurna di segala hal gitu ya. Nggak apa-apa kok sesekali rumah kita berantakan gitu ya, nggak apa-apa kok sesekali kita nggak masak, kita beli aja gitu ya. Nggak apa-apa kok sementara rumahnya nggak dibersihkan sehari gitu. Kita memberikan waktu jeda kepada diri kita ya, dengan meminta bantuan kepada orang lain ya, untuk membantu apa tugas di dalam rumah tangga kita yang mungkin kita sudah merasa kecapean di situ ketika kita harus melakukannya sendiri gitu. Terus yang berikutnya, lakukan me time ya. Kita membutuhkan waktu untuk sendiri ya, ini perlu dikomunikasikan juga dengan pasangan kita ya. Kita butuh me time, kita butuh waktu untuk sendiri, entah itu nyalon, entah itu shopping ya, entah itu jalan-jalan ya, entah untuk apapun ya, yang kita tuh mungkin kita butuh waktu untuk sendiri. Kita titipkan dulu anak-anak ke suami kita gitu ya, dan suami kita ini perlu komunikasi juga ya.
eh, bahwa kita itu memang para perempuan itu butuh me time. Jadi nggak terlalu dibebani dengan beban urusan perumah tanggaan aja. Sesekali kita me time gitu ya, yang kita lepas dari kegiatan keseharian ya. Sesekali anak-anak sama suaminya kayak gitu ya, atau mungkin dititipkan ke orang yang bisa dipercaya untuk mengasuh sebentar. Kita bisa shopping, kita bisa piknik, kita bisa nyalon dan lain sebagainya. Jadi kita tuh ada waktu untuk memperhatikan kebutuhan kita sendiri ya. Kita bisa memperbaiki penampilan kita ya, kita bisa merawat tubuh kita sehingga kita tuh nggak merasa rendah diri, tetapi kita itu pede ya. Kalau sudah hanya urusan rumah tangga saja ya, diri kita nggak pernah diperhatikan, penampilan nggak pernah diperhatikan, akhirnya kucel gitu ya. Akhirnya kita jadi nggak percaya diri, udah rendah diri karena menjadi ibu rumah tangga saja, ditambah kita penampilannya nggak oke, itu udah semakin menambah kerendah dirian kita ya. Jadi kita butuh waktu ya untuk me time. Terus yang berikutnya, kita juga membutuhkan ruang untuk bertumbuh ya. Seperti kata Melinda tadi, bahwa yang membuat mudah stres oleh dari ibu rumah tangga itu adalah rendah dirinya. Maka sebagai ibu rumah tangga itu mesti memiliki ruang bertumbuh, sehingga dia tidak judek hanya ngurusin hal-hal masalah rumah tangga saja, tetapi dia juga belajar, tetapi dia juga mengembangkan potensinya, tetapi dia juga selalu update dengan pengetahuan terkini misalnya gitu ya. Tahu apa potensinya dan bisa menumbuhkan, itu penting sekali ya. Karena inilah yang akan membuat ibu rumah tangga itu percaya diri. Kalau dia sudah tidak memiliki ruang untuk bertumbuh, akhirnya pemikirannya ya, ilmunya, wawasannya itu sempit, nggak berkembang. Akhirnya dia bisa menjadi kalah sama suaminya. Suaminya mungkin dia bekerja di luar gitu ya, pertumbuhan pengetahuannya meningkat, pengalamannya meningkat, sementara istrinya hanya ngurusin sumur, dapur, kasur. Nah itu akhirnya jomplang antara suami dan istri, itu bisa jomplang, dan ini bisa terjadi gesekan juga. Tetapi ketika kita memiliki ruang untuk bertumbuh ya, suami kita naik, kita ikut naik dong ya. Suami kita naik lagi, kita naik lagi. Jadi bisa seimbang seiring perjalanan waktu. Dengan kita memiliki ruang bertumbuh, kita akan semakin meningkatkan kepercayaan diri kita, dan kita juga akan mempunyai karya-karya yang bisa kita kerjakan dari rumah ya. Misalnya ini, karena saya suka nulis gitu ya, saya akhirnya berkarya dengan menulis buku. Nah ini saya nggak kemana-mana gitu ya, saya hanya di rumah saja, tetapi saya bisa tetap berkarya. Nah untuk teman-teman, milikilah ruang untuk bertumbuh ya. Jangan berhenti belajar, jangan hanya puas dengan kondisi ya sudahlah, saya sudah dinafkahi oleh suami gitu ya, saya sudah mengurus anak-anak dengan baik dan sebagainya. Akhirnya nggak bertumbuh, dirinya nggak bertumbuh. Itu bisa menyebabkan rendah diri tadi ya. Akhirnya ketika bergaul dengan orang nggak pede gitu ya, dan ini akan semakin menyempitkan ya potensi untuk berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya sudah semakinlah dia rendah diri dan semakin stres ya. Jadi milikilah ruang untuk bertumbuh, di mana itu yang menjadi potensi Anda, kesenangan Anda. Disitulah bisa kita untuk bertumbuh. Kalau saya suka baca, saya membaca. Saya suka ikut pelatihan, saya ikut pelatihan gitu ya. Saya suka menulis, saya menulis, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya percaya diri gitu. Oh, ibu rumah tangga nggak masalah kok, dia tetap bisa berkarya gitu. Dan berkarya ini bukan hanya soal berapa materi yang kita dapat gitu ya, tetapi lebih kepada aktualisasi diri kita ya. Kita tuh di kehidupan kita ini bukan hanya sebagai istri saja, tetapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain sebagai diri kita sendiri. Nah itu penting sekali untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai perempuan. Ketika kita mau memberikan ruang untuk bertumbuh di dalam diri kita gitu ya, kita nantinya bisa berkarya dari rumah, dan kita bisa menjelajahi dunia ini dengan karya-karya kita. Jadi jangan berputus asa gitu ya. Meskipun kita ibu rumah tangga, kita tetap bisa berkarya dan kita bisa tetap memberikan manfaat kepada orang lain di kehidupan kita ini.
Terus yang berikutnya, lakukan hobi. Ini penting sekali ya. Kadang ibu rumah tangga sudah nggak mikirin dirinya sendiri ya. Yang dipikirin tuh cuma suami sama anak. Gimana makannya anak, gimana pendidikan anak, gimana makannya suami, gimana bajunya suami dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu memperhatikan diri kita. Apa sih hobi kita gitu ya. Ini untuk agar kita nggak mudah stres gitu. Seperti saya misalnya hobinya rekreasi, piknik. Ya saya utarakan ke suami saya bahwa saya suka piknik ya, sesekali, sebulan sekali atau seminggu sekali pikniklah kemana dan sebagainya, atau mungkin hanya sekedar makan di luar di restoran yang enak dan sebagainya. Itu cukup memberikan waktu refreshing gitu ya, untuk refreshing diri kita. Atau mungkin hobi lainnya, menanam. Misalnya saya suka menanam, ya saya lakukan. Saya meminta kepada suami saya diberikan lahan untuk ekspresi saya, sebagai lahan ekspresi saya bertanam ya, sehingga ada lahan di belakang rumah, di depan rumah untuk saya berekspresi, bertanam dan sebagainya. Nah, apa nih hobi teman-teman yang bisa teman-teman lakukan sehingga teman-teman tidak mudah stres karena memiliki hobi yang bisa dilakukan, yang itu bisa untuk merilis ketegangan-ketegangan kita ya dalam melakukan rutinitas keseharian kita. Terus yang terakhir, bersyukur ya. Saya sering sekali memberikan poin bersyukur ini di banyak video ya, karena bersyukur ini memang sangat penting sekali. Ya mungkin kita melihat perempuan-perempuan yang memiliki karir dan sebagainya itu, wah kayaknya hebat banget gitu ya. Tetapi kita sebenarnya adalah orang-orang spesial. Sebenarnya posisi kita tuh mulia gitu ya. Kita menjalankan pekerjaan yang itu memang tugas kewajiban kita sebagai ibu, sebagai istri dan sebagainya. Kita sendiri yang menjalankan. Kita nggak usah kerja nyari uang, suami kita sudah mencukupi kebutuhan kita ya. Itu sudah karunia yang luar biasa. Jadi kita nggak perlu melihat orang lain yang mungkin kerja di luar banyak banyak karirnya gitu ya, penghasilannya besar dan sebagainya. Ketika kita sudah memutuskan pilihan kita ya sebagai ibu rumah tangga, ya kita terima itu. Ketika kita mau berkarir, ya itu pilihan Anda juga, silahkan untuk berkarir. Tapi ketika kita sudah memutuskan menjadi ibu rumah tangga, ya kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan wanita yang berkarir gitu. Jadi kita nggak stres karena membandingkan diri dengan orang lain. Dengan kita bersyukur, kita mampu menumbuhkan yang selama ini nggak kita lihat ya. Mungkin kita nggak lihat orang yang bekerja ya, perempuan-perempuan yang berkarir itu mereka memiliki stresnya sendiri loh. Tetapi kita kan nggak ngelihat itu, pengennya seperti orang-orang yang keren itu gitu ya. Nah ketika kita sudah memilih pilihan kita sebagai ibu rumah tangga, ya kita terima dan kita jalani profesi kita yang mulia ini gitu ya, dengan tanggung jawab dan penuh kebahagiaan. Nah mudah-mudahan dengan kita menjalankan beberapa hal yang tadi saya sampaikan, kita jadi nggak mudah stres ya. Kita menjalani hari-hari kita itu dengan happy, dengan bahagia, dengan senyuman gitu ya. Karena kita merasa percaya diri, kita merasa memiliki ruang untuk beraktualisasi diri gitu ya. Kita memiliki hobi yang bisa kita jalankan, tetapi kita juga menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Nah, mudah-mudahan ketika kita ya, seperti saya sudah sampaikan kemarin, ketika ibunya bahagia, ketika istrinya bahagia, seluruh keluarga pun akan terbawa kebahagiaannya. Tetapi kalau ibunya nggak bahagia, istrinya nggak bahagia, itu pasti rumahnya juga akan menjadi seperti neraka. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman kali ini. Untuk para ibu rumah tangga, semangat ya. Kita meskipun sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi kita masih bisa berkarya dari dalam rumah, dan kita bisa memberikan setulus waktu ya, perhatian ya, cinta kita kepada keluarga kita ya. Dan itu adalah mungkin kelebihan yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu minder, kita tidak perlu rendah diri, tetapi kita perlu bangga untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Demikian apa yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.